Halo, saya akan coba menunjukkan bagaimana caranya para pengajar bisa mengupload materi atau bahan ajar lainnya atau mau membuat kuis di LMS bmkg.go.id. Jadi jangan lupa masuk dulu ke lms.bmkg.go.id, kemudian jangan lupa login. Setelah login, ingat ya, password dan username-nya itu sama dengan SKP-nya Bapak Ibu masing-masing. Setelah login, cari training yang Bapak Ibu ampu. Oke, kemudian kita masuk ke training yang Bapak Ibu ampu. Biasanya kalau trainingnya bukan yang Bapak Ibu ampu, biasanya tidak akan bisa Bapak Ibu klik. Nah, kalau sudah masuk, biasanya settingannya turn editing on. Yang ini, oke. Nah, kalau untuk teacher, biasanya dia bisa ya membuat setting seperti ini. Oke. Nah, ini sudah bisa disetting. Kemudian bagaimana ya caranya untuk nge-add-nya? Baik, cara nge-add-nya yang pertama, di sini ada add activity kan? Ya, ada add activity. Kita menyesuaikan kita mengajar di yang mana. Misalnya di sistem cloud and komputasi awan dan cloud hosting. Di sini kita add activity. Kita mau apa dulu nih? File. Kita bisa cari file di sini. Ini dia file. Kita bisa upload file. Atau kita mau upload filenya beberapa file, bisa folder. Atau kita mau share tentang video, kita bisa share URL, atau kita bisa menampilkan videonya dengan men-share-nya melalui label. Ya, itu bisa kita lakukan. Kemudian kita pengen ngasih kuis nih. Kalau kuis kita bisa kasih klik ini, kuesioner bisa ini gitu ya. Atau kita juga bisa ngasih tugas. Jadi ini, oke. Kalau tugas ini biasanya esai ya, mereka mengupload file jawaban. Jadi sebagai pengajar kita harus memberikan penilaian. Kemudian kalau kuis biasanya ini kita ngasih nilainya otomatis di sini. Jadi misalnya multiple choice, betul salah gitu ya, mencocokkan gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya forum. Ini kalau kita mau membuat tempat berdiskusi. Ada juga kalau kita mau live chat juga bisa ya. Nah, kita coba lihat ya. Kemudian kita bisa juga kasih link Zoom meeting. Kita juga bisa bikin wiki. Mereka misalnya kita minta untuk meresum sebuah bacaan bersama-sama. Kita bisa menggunakan platform wiki untuk mereka belajar. Atau kita bisa juga meminta mereka membuat jurnal, bisa. Ya, itu beberapa fungsi dari LMS yang diperlukan oleh pengajar yang fungsi-fungsi ini cukup mudah digunakan. Untuk level advance nanti ada lesson, ada menambahkan game di sini gitu ya. Oke, kita coba yang paling file dulu misalnya. Ini file, kemudian kita add ya. Oke, tinggal tulis nama filenya, boleh dikasih deskripsi, kemudian bisa ditampilkan deskripsinya atau tidak, kemudian upload filenya di sini, bisa plus ini, choose filenya di mana, gitu ya. Nah, oke. Atau kalau ingin simple, tuh ya, bisa juga filenya di drag dari tempat penyimpan di komputer ke dalam sini, ya. Itu salah satunya. Kemudian kita bisa juga add activity yang lain. Misalnya kuis.
karena ini yang paling banyak pertanyaan ya. Kuis atau assignment dulu kali ya. Assignment, terus add ya. Nah, di sini ditulis assignment-nya apa, misalnya terkait tema mata pelatihannya. Deskripsi ini bisa kalian isi tentang petunjuk bagaimana mengerjakan tugasnya, ya, atau soalnya gitu. Jika di esai ada cuma 1-2 pertanyaan bisa di sini. Atau soalnya bisa juga teman-teman upload di sini ya. Oke, di-upload di sini. Nah, kalau soalnya cukup kompleks, misalnya case study dan butuh beberapa file untuk mereka baca. Nah, untuk penugasan, kita bisa setting waktunya di sini. Kapan mereka boleh membuka ininya apa tugas latihannya, kapan batas waktunya di sini, ya. Dan kita bisa membuat diri kita untuk kapan kita terakhir menilainya. Nanti akan ada notifikasi. Nah, kita bisa juga meminta peserta untuk memasukkan jawabannya bisa berupa online dan juga berupa file. Kalau kita berupa file, berarti nanti kita akan mengklik satu-satu filenya. Kalau berupa teks, kita tinggal membaca nanti di LMS. Tuh. Jadi ini tergantung teman-teman. Nah, berapa limit word-nya bisa juga dibikin, bisa juga tidak, ya. Nah, kemudian filenya berapa? Maksimum upload filenya ada 20 file. Maksimum limitnya bisa kita setting. Nah, ini untuk feedback-nya, apakah kita ingin memberikan feedback komen atau tidak, gitu ya. Atau kita bisa mengomentari feedback-nya secara langsung filenya atau tidak, itu terserah kita. Submission setting, manual, nah notification, ada nggak? Tergantung kita. Yang pasti ini yang paling harus kita perhatikan. Tugas itu bagian sesuatu yang wajib. Kalau wajib berarti studentnya bukan mark manually ya, tetapi dia akan otomatis tercentang jika dia sudah mengupload tugasnya. Ya, jadi kita pilihnya yang ini. Nah, terus kita juga bisa setting nih, apakah dia dianggap selesai ketika dia hanya mengupload atau sampai kita bisa memberikan nilainya. Ya, kalau kita sampai memberikan nilai, kita akan klik ini. Kalau tidak, ya sampai mengupload saja. Itu untuk assignment. Oke. Sekarang kita coba quiz. Ya, kita add activity lagi. Kita cari yang namanya quiz. Add activity. Kemudian kita tulis nama kuisnya, misalnya kita coba tes. Kemudian sudah kita coba bikin tes. Waktunya kapan kuisnya? Kita ingin diakses setiap waktu atau kita mau ada limitednya? Tinggal diklik saja ini ya. Klik. Punya. Klik. Oke, kemudian grade-nya. Aku rasa ini, terus attempt allow-nya yang penting ya, kalau grade tidak terlalu berpengaruh, tapi berapa kali dia boleh, misalnya unlimited, berarti dia boleh mengulang-ulang atau dia mau 1 kali atau 2 kali. Kemudian grading metodenya mau Highest, karena dia mungkin kalau berkali-kali, berarti average. Ya, tergantung kita ya, mau yang mana. Kemudian layout-nya, apakah satu halaman tampilan di web pertama itu setiap pertanyaan atau jadi satu halaman satu pertanyaan, satu halaman satu pertanyaan, atau satu halaman saja semua pertanyaan, misalnya ada 10, ini tergantung kita. Jadi mau berapa pertanyaan dalam satu halaman. Kemudian ini tidak perlu. Yang perlu itu adalah kalau common model setting ini adalah kita memperlihatkannya langsung di papan di LMS kita di depan tadi, atau kita mau hide dulu sementara dari student.
Activity completion seperti yang tadi saya sudah jelaskan, mau dibuat mandatory atau cuman boleh optional, ya. Oke, baik. Kemudian kita save dulu. Karena kita ini tes, saya bikin common module settingnya hide ya. Oke. Save and return to the course. Oke. Ini dia. Gambarnya tidak terlalu terang ya, teman-teman. Karena ini saya hide. Jadi kalau boleh dilihat di sini. Nih, show-nya ke close matanya ya, itu tandanya hide. Ada tulisan hide from student. Nah, untuk mengisi soalnya, teman-teman tinggal klik di tes sini. Oke. Nah, belum ada pertanyaan. Tinggal klik edit quiz. Oke. Nah, maunya maksimum grade-nya berapa? Oke. Kemudian ini tinggal pilih nih. Oke, add di sini ya. Add new question. Kalau kita udah punya bank soal, kita bisa pilih yang di bawah. Tapi kalau belum, kita bisa pilih. Nah, sekarang teman-teman mau tipe kuisnya yang mana nih? Drag and drop into text atau banyak sekali jenisnya. Jadi di sini kita bisa bermain-main ya sebenarnya, atau matching gitu ya, atau multiple choice, atau mengisi, atau short answer matching. Nah, ini bisa macam-macam, true or false gitu ya. Misalnya kalau true or false, apa lagi ini pilihannya? Kita bisa add, misalnya true or false. Misalnya question name-nya ini harus selalu diisi. Misalnya cloud tadi ya, mata pelatihannya. Question name text-nya true or false. Apakah benar cloud dalam jaringan komunikasi adalah sama dengan cloud dalam perakiraan cuaca, ya. Oke, marknya 1, oke. Kemudian correct answer. Correct answer-nya apa? True or false? Kita harus pilih ya. False dong ya. Oke. Nah, kemudian kita boleh ngasih komentar nih dari respon mereka. Boleh juga ngasih, nah, kalau udah, save. Oke. Oke, tunggu dulu. Something missing. Save change. Oke, udah ada ya di sini ya. Kita bisa lihat kok kuis kita. Nah, ini dia. Apakah benar cloud dalam jaringan komunikasi sama dengan yang bisa true or false ya? Itu kira-kira tampilannya. Nah, oke. Kita bisa add lagi yang lain, new question. Kita bisa pilih multiple choice. Ini yang paling sering kita lakukan. Membuat soal dalam bentuk multiple choice. Ya. Nah, misalnya cloud. Oke, cloud lagi yang tadi sama ya. Question text-nya adalah apa ya? Contoh pertanyaannya Dropbox merupakan tempat penyimpanan file berbasis cloud. Berbasis, nah gitu ya. Oke. One answer only atau itu biasanya kalau multiple 1 ya. Di sini choice pilihannya misalnya cloud. Terus apakah ini yang benar? Kalau benar kita tulis 100% ya.
Terus pilihan ketiganya hard disk gitu ya. Kemudian pilihan keduanya belum diisi ya tadi ya. Soft file. Soft file, oke. Oh, saya ketinggalan T-nya. Soft file, oke, ada 3. Boleh, kalau mau nambah choice-nya sampai 5 boleh. Di sini saya bikin di contohnya cuma 3 ya. Save change. Oke, ini ada 2 karena tadi every page only. Kita bisa drag. Kalau kita pengen di satu page itu lebih dari 1 soal ya. Kita lihat ya tampilannya. Nah, gini kira-kira tampilannya. Oke. Ya. Nah, itu adalah kuis yang kita buat. Kita bisa balik lagi ke depan. Jadi simple ya kalau bikin kuis, bikin penugasan. Itu kalau kita udah tahu itu sebenarnya sederhana sekali. Nah, bagaimana sih mau tampilin video bisa tampil langsung kayak gini biar nggak link gitu ya? Itu juga bisa, sangat sederhana. Caranya add activity, teman-teman bisa pilih mana dia ya? Label. This one, ya. Pilih label, kemudian nih, tinggal pilih link. Atau bisa kasih keterangan dulu. Video membuat tempat penyimpanan online. Oke, terus klik enter, kemudian teman-teman klik link, pilih di YouTube misalnya ini misalnya gitu ya. Ini linknya, link YouTube-nya, kemudian create link. Oke, kemudian teman-teman saya common module settingnya hide ya, karena kita tes aja. Activity completion-nya sama bisa dibikin tidak wajib ya. Mereka bisa lihat bisa enggak gitu. Link tadi selain YouTube bisa juga link-link file lain ya, bisa berupa link dari Padlet, bisa berupa link dari pokoknya link any link from any other resource gitu ya, online resource gitu bisa. Nah, langsung muncul kan di sini linknya, langsung muncul videonya. Oke ya, itu dia. Nah, untuk memunculkannya tinggal show. Oke, nah demikian mungkin tutorial yang bisa saya share terkait dengan penggunaan LMS bagi pengajar yang ini versi yang paling sederhananya ya. Untuk versi yang lainnya, yang lebih detail, yang lebih kompleks, kita bisa berbagi lagi di sesi yang lain. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin memperlihatkan buat teman-teman bahwa teman-teman bisa melihat penilaian di report ini gitu ya, terkait user gitu ya, penggunaannya, atau bisa bagaimana perkembangan dari teman-teman peserta dalam mengikuti mengikuti pelatihan ini secara online. Jangan lupa turn editing off after that and finish ya. Selamat berkreasi ria gitu ya untuk kelas LMS-nya masing-masing. Terima kasih.